Sampai mana? Dream ya. Oke. Saya ngajak almarhum ibu saya, ke showroom. Anterin yuk. Kemana? Ke showroom mobil. Mau ngapain? Jangan bayangkan Rifai sekarang, Pak. Rifai sekarang ada di BOB sebagai pemilik. Jangan bayangkan sekarang. Dulu saya member biasa, Pak. Member biasa yang kalau pengen punya cita-cita sukses tuh diketawain sama orang. Bapak ibunya lulusan SMP, saya juga lulusan STM, Pak. Jadi saya juga nggak makan bangku kuliahan, enggak, karena nggak bisa makan. Ya, saya lulusan STM. Kehidupan kami sangat biasa, boro-boro kepikiran mobil, ya, ban mobil aja nggak kepikiran. Jadi dari saya orang tua, kakek, nenek, terus boro-boro mobil, ban mobil aja nggak kepikiran. Jadi saya betul-betul dari kalangan biasa saja. Saat itu saya bertekad, saya ingin merubah hidup saya dan keluarga, saya ingin lebih baik lagi. Mak, yuk anterin ke showroom mobil. Waktu itu ke Nissan Grand Livina di daerah Serpong. Saya bonceng naik motor, padahal di kantong tuh cuma ada 20.000 kalau nggak salah. Berani nggak kira-kira Bapak Ibu gitu? Berani ya? Nah, harus dilakukan, Pak. Ini persiapan 20.000. Waktu itu bensin masih murah lah, 5.000 aja udah penuh gitu kan. Saya ajak ibu saya, penampilan seadanya dengan mengucap Bismillah, masuk ke sana. Kata petugasnya, ya ada yang bisa dibantu mas? Mau ngapain mas? Boleh saya lihat-lihat dulu? Oh boleh silakan, dipersilakan dulu, dikasih air minum, dikasih aqua. Bapak nyari mobil apa? Waktu itu Grand Livina lagi naik daun, tahun 2013-12 lah. Saya sebelum merit ya. Saya lagi nyari Grand Livina yang putih Pak. Oh ya, Bapak mau yang tipe apa? Saya nggak ngerti. Adanya tipe apa? Saya balik lagi. Buka brosurnya. Oh ini yang tipe XP, ini yang SP, ini harganya segini. Berapa dia DP-nya Pak? Kalau dulu kan saya belum ngerti juga ya. Kita yang masih real itu saja DP dulu. Nah kalau cash belum ada uangnya kan, buat DP aja nggak ada uangnya. Ya ada 20.000 tapi dia nggak tahu. Gitu kan? Kita jebolan training NMT kan waktu itu. Yang ini Bapak harus siapkan uang kira-kira 40 juta Pak. Ngeludah saya 40 juta ya Bu ya. Di kantong berapa tadi? 20.000. Nggak apa-apa, sholawatin aja dulu ya kan. Saya boleh cek limitnya? Oh silakan Pak. Saya boleh ajak ibu saya? Oh boleh. Saya gandeng ibu saya. Buka pintunya. Ces. Wanginya enak nggak Pak? Masih plastik kan Pak? Sungguh enak banget gitu kan. Mak, doain, sholawatin. Insya Allah kita beli. Amin ya Allah, diusap-usap rumah ibu saya. Ya Allah, diusap-usap di pindah. Sholawatin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali dikelilingin rumah ibu saya. Kelilingin. Udah, saya masuk nyoba setir. Padahal saya belum bisa nyupir waktu itu. Nah, itulah memunculkan dream. Kira-kira impian saya semakin kuat atau tidak? Kuat. Sudah visualisasi namanya. Dari sesuatu yang hanya dibayangkan ini menjadi kenyataan, saya visualisasikan. Dan energinya saya rasakan. Baik Mbak, saya bawa brosurnya. Nanti kalau misalnya sudah siap, saya kabarin Mbak. Iya Mas, saya panggil Mas waktu masih 22-23 umur saya. Pulang itu semangatnya luar biasa. Tahun depan ke mobil. Padahal di kantong berapa? Tepuk tangan dulu dong. Ini namanya menggali impian kita Bapak Ibu, supaya kita semangat mengerjakan. Dan keajaiban terjadi. Saya doa, saya ikhtiar, saya doa, saya ikhtiar. Lebih kurang lepas 2 bulan setelah kejadian itu, saya meminta, ya Allah, Lebaran tahun ini bisa turunlah mobil impian saya, Grand Livina warna putih Bapak Ibu. Buat Lebaran pulang kampung, nengok nenek saya. Kok payah terjadi? Itu subhanallah ada rezeki Bapak Ibu. Tiba-tiba dimudahkan saja. Lebaran pulang 2 hari, mobil itu parkir depan rumah saya. Udah bisa nyetir belum? Belum. Orang pertama yang minta mobil itu teman saya, karena belum bisa nyetir. Bapak saya bahagia sekali, dimandiin air kembang sama mobil. Dimandiin pakai bunga, masya Allah. Nah itu kejadian pertama. Kejadian kedua saya lakukan lagi,
Saya waktu itu di Solo, saya belum punya rumah, masih bujangan juga. Saya punya niat sebelum nikah saya harus punya rumah. Saya ajak lagi ibu saya, "Mak, ikut sebentar doain, saya pengen punya rumah." Waktu itu daerah Jaten, Palur, Solo, ada rumah tipe 72 ya, baru 2 unit yang terbangun. Sama, saya lakukan hal yang sama. Saya ajak ibu saya minta doain, ngelus-ngelus temboknya, selawatin supaya kebeli. Dilakukan sama ibu saya. Memang bener Pak, doa ibu itu makbul. Kasih tahu caranya. Doa ibu makbul. Waktu itu harganya 170 juta, masih murah lah waktu itu ya, harga rumah nggak kayak sekarang ya. Itu harus siapkan dana kurang lebihnya 30 juta. Rumah itu bisa Bapak Ibu tempati, nanti KPR 15 tahun gitu-gitulah ya. Saya belum mengenal bahaya riba waktu itu, nggak apa-apa, tapi ini sharing deal. Alhamdulillah, setelah didoain sama ibu saya, dapat rezeki. Saya juga sebagai leader MLM waktu itu bonus tahun naik shoot gitu ya. Bisa nabung DP, DP-nya bisa ditabung waktu itu. Ada 3 juta, 3 juta, ada 2 juta, 2 juta. Terus tiba-tiba ngumpul pas 20 juta lebih, berapa saya lupa angkanya, dan akad rumah saya ditempati. Sebelum menikah sudah punya rumah, sudah punya mobil. Luar biasa. Umur 24 lah, 24, 25. Tapi itu masih belum belum sukses yang sebenarnya. Masih pura-pura ya, karena masih DP semuanya. Dan saya sarankan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan seperti saya. Ini saya ceritakan supaya Bapak Ibu tahu kekuatan impian ya. Menikah saya 2013, alhamdulillah tadi istri saya juga ikut. Itu afirmasi juga Pak, impian. Tentukan kapan Bapak Ibu mendapatkannya, itu penting. Jangan sampai punya impian tapi tidak tahu kapan mencapainya. Harus ada batasan waktu. Nah, kasih tahu sebelahnya. Harus ada batasan waktu. Kalau nggak ada batasan waktu, Bapak Ibu ntar kerjanya santai. Contoh ada main bola 2 kesebelasan, biasanya berapa menit? 45 menit kali 2. Kalau nggak ada batasan waktunya gimana? Ngopi dulu. Kalau nggak ada batasan waktunya, kerja semaunya. Ntar aja lah, waktunya masih panjang. Jadi harus ada batasan waktu. Saya pengen lunas utang apa? Tahun depan, bulan berapa? Tanggal berapa? Jadi Anda harus punya deadline. Harus punya deadline. Kasih tahu sebelahnya. Harus punya deadline. Pak. Saya ngomong sama calon istri saya waktu itu, nanti kita menikah pas ulang tahun kamu, tanggal 5 Mei 2013. Itu ngomongnya 2010. 3 tahun sebelum hari H saya sudah menentukan tanggalnya. Cakep nggak tuh? Dan apa yang terjadi? Betul jadi kenyataan. 5 Mei 2013 kami menikah. Jadi harus ada tanggalnya, deadline-nya ya. Dan saya katakan sama calon istri saya waktu itu, insya Allah sebelum nikah sudah punya rumah, sudah ada mobil. Cakep nggak tuh? Cakep. Ini lahir dari keluarga biasa. Jangan bayangkan yang sekarang ya. Itu adalah kekuatan impian. Makanya itu nomor 1 tadi saya bahas. Impian itu penting. Karena dengan impian Bapak Ibu akan bekerja dan berjuang lebih keras lagi. Nah, setelah Anda punya impian, jangan lakukan 3 hal ini ya. Bapak Ibu harus anti jet. Apa ini jet? Jet itu singkatan ya. Justify, excuse. Yang ketiga, blame. Apaan tuh Pak? Nggak ngerti saya Pak. Ya, justify. Ada yang justify? Apa? Apa Pak? Hah? Coba buka Google. Arti justify, coba buka Google. Ada yang tahu? Hah? Menghakimi. Terus apa lagi? Menyalahkan. Menghakimi.
Contohnya gimana? Saya pengen sukses, menyalahkan. Siapa yang disalahkan? Apa sih? Buku begini. Wah, nggak pernah turun, nggak pernah bantu. Apa sih? Aplen bisa? Ada yang kayak gitu? Siapa lagi yang disalahin? Donlet sih. Diajak pertemuan nggak mau, diajak sharing nggak berangkat. Ini nyalain terus kerjanya. Ada yang kayak gitu, Pak? Tepuk tangan dulu. Apalagi yang disalahin? Wah, produknya ini nggak beres nih. Perusahaan ini nggak beres nih. Siapa lagi yang disalahin? Tetangga. Kalau saya disalahin, Pak. Oh, saya disalahin. Bahkan perusahaan orang lain pun disalahin. Jadi kalau Anda punya sifat justify, selalu menyalahkan, insya Allah itu akan menghambat Anda sukses. Coba ngaku jujur. Siapa yang setiap hari, sehari-hari masih justify? Angkat tangan. Saya. Siapa yang disalahin? Aplen disalahin, Donlet disalahin, top leader disalahin, perusahaan disalahin, produk disalahin, marketing plan lo disalahin. Selama Anda memiliki sifat justify, ini akan menghambat Bapak Ibu sukses, menghambat Bapak Ibu mencapai impian. Ya, jadi berhentilah selalu Kalau mau menyalahkan, bibirnya pukul, Pak. Coba contohin, Pak. Ini bibir jelek banget nih. Sukanya nyalain orang lain. Coba ikutin saya, tangan kanan diangkat. Halo? Tangan kanan diangkat. Pegang bibirnya. Belum ikutin. Jangan suka nyalain orang lain. Salahin. Diri sendiri. Atau produk telat sedikit ngomel, ya. Produk kosong sedikit ngomel. Aplen dimintain brosur nggak ada, marah. Aplen telat sedikit, marah. Aplen juga manusia, jangan selalu disalahin. Tepuk tangan buat Aplen.